Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Lis Matrapatoni. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum sistem operasi dari dosen pengampu Bapak Taufikur Rahman. Nah, langsung saja di sini sebelum saya melakukan pengerjaan di terminal ini, saya akan menjawab di tugas pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di pertanyaan pertama, sebutkan inisialisasi proses apa saja yang dilakukan oleh sistem operasi Linux pada saat booting. Nah, yang pertama yaitu ada BIOS, Basic Input Output System, adalah antarmuka level terendah antara komputer dan peripheral. BIOS ini melakukan pemeriksaan pada memori dan mencari instruksi pada master boot, record, MBR, dan floppy atau hard drive. Kemudian ada MBR, menunjuk ke boot load atau Linux boot loader. Loader. Kemudian yang pertama kali dikerjakan oleh kernel adalah menjalankan program init atau unit. Unit ini adalah root parent dari semua proses yang dijalankan pada Linux. Kemudian proses pertama yang memulai unit adalah script /etc /rc titik atau .rd kemudian /rc, kemudian nanti saya akan praktekkan juga. Kemudian program init ini akan menentukan jenis run level yang terletak pada file atau /etc kemudian initab. Nah, nanti saya akan juga praktekkan itu. Kemudian di pertanyaan kedua, apa yang dilakukan sistem operasi Linux pada saat booting? Nah, mengeksekusi program dengan mengeksekusi program /spin unit yang memulai semua proses-proses lain. Komputer akan di booting ke run level yang didefinisikan oleh baris ini default pada file /etc initab. Nah, kemudian di pertanyaan ketiga, apakah isi dari file etc initab? Sebutkan sistem proses yang dapat dimasukkan pada variabel komputer selesai melakukan inisialisasi, maka akan dilanjutkan booting ke run level yang didefinisi oleh ini default. Kemudian di pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan run level pada Linux? Sebutkan perbedaan file pada /etc /rc di /rc pager dan di yang menggunakan awalan S dan awalan K. Nah, run level pada Linux merupakan sistem mesin setelah melakukan booting, setiap run level menunjukkan suatu konfigurasi sistem yang berbeda dan memungkinkan akses ke kombinasi yang berbeda dari proses kasus mengeksekusi program seperti yang dimulai. Nah, dengan S ini merupakan script startup, sedangkan script yang dimulai dengan K menandakan shutdown atau kill. Nah, kemudian di pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan perintah service dan chconfig? Nah, perintah service ini merupakan script sistem maksudnya unit dan berjalan sebagai proses yang dapat diprediksi. Kemudian perintah chconfig ini merupakan perintah yang digunakan untuk membangkitkan shift link ke directory yang sebenarnya untuk melakukan run level. Nah, langsung saja saya mencobanya di percobaan yang pertama ya. Saya akan mencoba dengan cara kita masuk ke sudo dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu silakan masukkan passwordnya. Oke, saya clear dulu, berarti ini sudah masuk ke sudo-nya ya, ke rootnya. Kemudian di perintah pertama kita menggunakan /s bin ya, kemudian ini base bin is a directory adalah
sebuah directory, kemudian ada /etc. Maaf, kemudian ini tab. Nah, ini juga sebuah directory. Kemudian kita coba cat, gini aja sih, sama, cuma kita tambahkan cat gini. Nah, akan muncul yang cat ini adalah directory. Nah, ini itu menjalankan program sbin /unit ini terlebih dahulu dan membuka file etc ini tab, dan kemudian terlihat informasi pada bus bahwa terdapat /etc yang merupakan directory. Kemudian perintah cat etc ini tab yang ini ya. Nah, ini itu dijalankan dan tidak menghasilkan apa-apa, yang menandakan sedang ada proses booting. Kemudian percobaan ini dilakukan dengan masuk ke terlebih dahulu. Nah, langsung ke step selanjutnya, yaitu step kedua. Di sini saya akan terlebih dahulu. Ini. Nah, selanjutnya kita bisa coba dengan /etc, kemudian /rc. Ini memang tidak ada ya. Jadi ini itu mengakses script startup yang berada pada subdirectory /etc/rc /rc.d. Nah, ya di sini saya sudah membuat script dari text editor V ya. Oke, nanti saya akan bahasnya. Nah, di sini selanjutnya melakukan run level 0 sampai 6. Itu kan yang awal itu 0. Nah, ini kita bisa ubah 1, tapi sama aja gitu, nggak akan itu selanjutnya. Nah, ini itu karena terdapat notif atau output, yaitu no such file or directory gitu. Kemudian lanjut di percobaan kedua ya. Ini saya clear lagi sih. Kemudian menentukan default boot run level. Nah, yang pertama itu default boot run level dengan variabel init default yang menggunakan editor V untuk file /etc/init. Jadi kita gunakan text editor V ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya. Kita gunakan /etc, kemudian ini tab gini ya. Oke. Nah, ini isi dari ini tab ini. Nah, script pada file ini itu dibuat dengan menggunakan perintah ya editor V ya, yang di dalamnya itu terdapat run level 0 sampai 6 yang kita lihat itu 0 sampai 6. Setelah menjalankan perintah reboot pada root, maka tampilan pada virtual terminal saya itu seperti ini, yang keadaan sudah terrestart dan akan melakukan login ulang kembali. Kemudian di percobaan ketiga ini saya close dulu ya dengan cara escape, kemudian silakan ketikkan wiki seperti ini dan akan kembali ke ini ya. Terus di percobaan ketiga itu menggunakan konsol GUI. Nah, ketika saya mengetikkan unit 3 ini nanti akan nggak bisa dijalankan. Jadi ketika saya menjalankan perintah ini, tampilan pada virtual terminal saya menjadi hitam dan tidak ada proses apapun yang berjalan, jadi nggak bisa. Makanya saya skip aja ya selanjutnya. Kemudian ada mode manual menjalankan aplikasi eksternal GUI dengan perintah /x. Selanjutnya itu tadi lewat GUI ya, kita langsung di keempat yaitu menggunakan virtual console juga langsung saja.
di percobaan kelima ini shutdown dan rebooting system. Nah, perintah dari unit 0 emang saya nggak saya enter. Kalau saya enter ini nanti akan melakukan perintah ini langsung mematikan virtual terminal dan akan mati gitu. Kemudian ada perintah shutdown. Saya memang nggak teman-teman, nggak saya tekan enter, nanti akan mati. Soalnya ini kan buat ini doang. Kita bisa perintah gitu, shutdown, jadi dimatikan. Terus ada perintah min y, terus ada 0. Nah, ini itu perintah untuk men-shutdown, namun terdapat opsi Y, yaitu untuk mengabaikan prompt pesan dari H, merupakan untuk hal sistem opsi 0 untuk menunjukkan berapa lama menunggu memulai prosedur dalam hal ini, yaitu 0 menit. Tanda 0 menit. Nah, saya nggak mau enter juga, ini buat shutdown ya teman-teman. Kemudian ada perintah ini nih, perintah unit 6. Saya cuma ketikkan aja ya. Nah, perintah unit 6 itu digunakan untuk reboot. Nah, sesuai yang itu tadi, sesuai dari kita. Kemudian kita juga bisa perintah reboot seperti ini, juga bisa sih gini, reboot gini juga bisa, tapi saya skip dulu. Itu merupakan reboot juga, namun mengirimkan pesan warning ke semua user gitu, kalau yang saya pakai reboot tadi. Nah, setelah itu di step 5 itu ada shutdown min area. Kita bisa gunakan shutdown ini teman-teman. Maaf, ini pakai shutdown gini ya, shutdown, kemudian min area, terus 10. Nah, di sini saya hanya menjelaskan saja ya ini untuk reboot menggunakan opsi R dan menentukan delaynya, misal 10 menit gitu. 10 menit tadi kan 0 menit gitu delaynya, jadi ya langsung gitu, akan melakukan shutdown gitu. Jadi nggak ada delay. Kalau delay 10 berarti ada delaynya 10 menit gitu. Kemudian di percobaan ke-6 itu berpindah ke mode single user. Nah, misal saya ngetikkan ini 1, nah ini nanti akan meminta password atau autentifikasi gitu untuk persyaratan autentifikasi. Kemudian ada shutdown 1 juga, shutdown 1 gini. Nah, ini tuh menjalankan perintah untuk mematikan virtual terminal dengan delay 1 menit. Nah, kemudian di percobaan ke-7 itu berpindah ke model single user pada layar group. Nah, emang dari tadi itu saya nggak mau enter, karena semisal kalau saya enter, sudah saya enter nanti akan mati nih laptop saya, jadi nggak usah gitu. Cuma kan ini kan cuma saya menjelaskan perintahnya saja gitu. Nah, kemudian saya sampai berpindah ke percobaan ke-7 ya, berpindah ke mode single user. Nah, ya pelan-pelan saya juga melihat perintahnya ini juga. Nah, kita bisa mengetikkan gini ya Mbak. Oke. Terus saya juga mau grup append ya, append ini, terus RO root, maaf, sama dengan label
Nah, kemudian ada satu juga di sini juga command phone. Nah, dari ini itu saya tidak dapat melakukan di percobaan 7 ini karena kenapa? Tidak adanya command group, sehingga perintah-perintah yang ada pada percobaan 7 tersebut tidak bisa dijalankan, tidak dapat saya jalankan gitu. Kemudian langsung saja di percobaan ke-8 saya clear ya. Nah, di percobaan 8 itu berpindah ke default run level dari mode single user. Jadi kita bisa ketikkan perintah seperti ini, ada kalau di saya ini kita bisa ketikkan bash gini, terus kita menu 2 agar gini, mari kita exit. Nah, jadi ini adanya, berarti punya saya ini ada bash min 205 nih, ada gini, makanya akan tampil seperti ini. Ada debugger, kemudian dump, string, login, dan lain-lain gini. Nah, setelah itu lanjut di percobaan ke-9, yaitu memperbaiki password root. Nah, di sini saya akan lihat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk GUI kan udah ada di modul, tapi di sini kan kita pakai ini kan, pakai gini, password root ya. Nah, gini, masukkan password baru ini, kemudian retype new password. Nah, jadi ada tulisan password update successfully, berarti update dari passwordnya sudah berhasil. Nah, setelah itu kemudian untuk mengganti password ya ini tadi, kemudian menggunakan perintah percobaan ke-10 ya. Lanjut di percobaan ke-10, langsung saja, nggak usah saya clear ya di sini, langsung saja di percobaan ke-10 itu menggunakan perintah chk config teman-teman. Nah, pada percobaan 10 ini saya tidak mendapat, nanti hasilnya saya tidak akan mendapat hasil apapun. Output yang dihasilkan seperti gambar seperti nanti yang saya praktekkan itu, bahwa menunjukkan bahwa chk config itu command.phone tidak dapat ditemukan itu. Saya bisa mempraktekkan seperti ini, chk config gini, kemudian menus kita satu aja ya. Nah, ini tidak dapat ditemukan gitu. Nah, langsung saja di latihan pertama ya, yaitu pada percobaan latihan pertama ini eksekusi pada setiap startup dan shutdown pada run level 5 untuk file. Nah, oke, saya akan mencobanya seperti ini. Kita bisa ls, kemudian l, terus /etc /tab gini. Nah, akan tampil seperti ini. Pada percobaan ini itu menjalankan perintah ls, yang artinya itu biasanya ls kan tampilkan gitu terlebih dahulu, dan output yang dihasilkan berupa akses read dan write oleh root untuk etc ini tab. Bentar. Nah, oke, langsung di soal yang kedua ya, yaitu latihan kedua ini, laporkan hasil perubahan password pada mode single user pada percobaan 9. Gunakan password root, jangan lainnya. Oke, ini gampang ya teman-teman. Kita cuma ganti passwordnya kayak yang tadi gitu, password root tetap ya kita gunakan. Nah, ini gunakan password setting. Oke, setelah itu ulangi. Oke, dan akan menampilkan password update successfully. Oke, saya clear ya, berarti ini berhasil ya. Oke, nah selanjutnya apakah kegunaan menggunakan perintah service? Berikan contoh. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah service, service ini ppd, kemudian /dm
akan menampilkan seperti ini. Jadi perintah service ini merupakan file ASCII. Di tabel ASCII itu biasanya menyediakan pemeteran antara nama tekstual untuk layanan internet yang mendasari nomor port yang akan ditugaskan dan jenis protokol. Setiap program jaringan harus melihat ke dalam file ini untuk mendapatkan nomor port atau protokol ya, untuk layanan misalnya seperti untuk DNS, MySQL dan lain-lain. Kemudian di soal yang keempat, yaitu apa kegunaan menggunakan perintah chconfig. Nah, berikan contohnya. Nah, oke, saya ketikkan kayak yang tadi ya, chconfig ini kayak yang tadi. Saya contohkan dari yang tadi list ya, gini. Nah, ini chconfig ini merupakan perintah berfungsi untuk menambahkan layanan baru untuk manajemen, menghapus layanan dan manajemen daftar informasi startup saat ini untuk layanan, mengubah informasi startup untuk layanan, dan memeriksa keadaan startup layanan tertentu. Namun saya tidak dapat melakukan perintah tersebut karena chconfig ini berupa command phone, jadi nggak bisa. Nah, oke, itulah yang dapat saya kerjakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil setelah ini oke, saya clear dulu ini. Kesimpulannya banyak ya. Jadi proses boot dan inisialisasi sistem operasi Linux terjadi pada aplikasi background. Kemudian pada praktek kemudian juga menggunakan konsol terminal, jelas ya. Kemudian semua percobaan dilakukan dengan cara sebagai root, sebagai sudo itu ya, sebagai root. Kemudian penggantian password baru dan root dapat dilakukan dengan perintah pagar passwd root tadi yang sudah saya praktekkan. Nah, yang dapat saya ambil itu seperti itu, dan itulah yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.